warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulungagung, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulungagung, yang saya hormati Ibu CGP Angkatan 4 SMP Negeri 2 Tulungagung, yaitu Ibu Leni Malina Eskom MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik SMP Negeri 2 Tulungagung. Puji dan syukur marilah tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya nikmat berupa nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat menghadiri acara sosialisasi implementasi pembebasan budaya positif filosofis pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-4. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hernawati. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita pastikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena juga diberikan kesehatan dan kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti sosialisasi dari CGP Angkatan ke-4, yaitu Bu Leni Malina Eskom MPD, yang akan memberikan sosialisasi mengenai implementasi pengembangan budaya positif filosofis pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara sebagai CGP Angkatan ke-4. Salam kita limpahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita melakukan sapaan hingga zaman. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan kepada Ibu Leni Malina selaku CGP Angkatan ke-4. Saya mewakili Kepala Sekolah Ibu Lindawati SHPPB yang pada hari ini berhalangan hadir. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan apa itu CGP. Untuk saat ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Leni Malina. CGP calon guru penggerak. Jadi Kemendikbudristek itu mengadakan program calon guru penggerak. Ini maksudnya agar sekolah-sekolah di Indonesia ini memiliki sekolah penggerak dan ada guru penggeraknya. Kebetulan SMP Negeri 2 Tulungagung itu memiliki satu calon guru penggerak yang masuk ke angkatan ke-4 yang diadakan Kemendikbudristek. Mudah-mudahan untuk Ibu Leni Malina Eskom MPD ini berhasil menjadi guru penggerak dan bisa memotivasi kita semua satu guru di SMP Negeri 2 Tulungagung untuk mengikuti jejak karir Ibu Leni Malina menjadi calon-calon guru penggerak selanjutnya, yang insya Allah akan diadakan nanti untuk waktu itu kalau tidak salah ada angkatan ke-7 ya. Kalau sekarang ini ada angkatan ke-5 tapi waktu tidak masuk. Waktu itu kalau tidak salah nanti ada di angkatan ke-7. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin berkarir, yang masih energik ya, masih muda-muda, masih energik dan mengikuti sebagai calon guru penggerak pada angkatan berikutnya. CGP ini ada syaratnya memang Bapak Ibu ya. Yang diutamakan adalah guru-guru energik yang muda, yang berkarya, yang mau belajar sepanjang hayat sesuai tuntutan guru abad 21. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya bisa mengikuti contoh dari Ibu Leni Malina. Dan mudah-mudahan Ibu Leni Malina ini lolos sebagai guru penggerak yang bisa menggerakkan guru-guru di kita, siswa-siswa kita, sekolah kita menjadi maju. Dan mudah-mudahan di masa yang akan datang sekolah kita bisa menjadi sekolah penggerak. Tidak hanya ada guru penggerak, mudah-mudahan selanjutnya sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Saya rasa itu saja
bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hermawati yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian sosialisasi yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ibu Reni Marlina. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Maaf, masih ada pertama saya membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sekolah Teknologi Ibu Ernawati SPD MSI, kemudian Ibu Dr. Anda Sri Sukini, kemudian rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian yang telah berkenan hadir pada sosialisasi implementasi pengimbasan budaya positif filosofis pendidikan Indonesia Belajar Dewantara pendidikan guru penggerak angkatan 6. Bapak Ibu guru, sebelumnya izinkanlah saya pada hari ini mengimbaskan tentang sosialisasi implementasi ini pada Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberikan penjelasan untuk guru penggerak ini sesuai dengan kapasitas saya. Guru penggerak ini benar kata Ibu Wakil tadi, ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama sekolah penggerak, kemudian yang kedua kepala sekolah penggerak, yang ketiga CGP calon guru penggerak. Nah, saya akan berbicara di yang ketiga sesuai kapasitas saya, calon guru penggerak. Kita lanjutkan. Latar belakang program pendidikan guru penggerak. Pada latar belakang pendidikan guru penggerak ini merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan, ya, Bapak Ibu. Dan diluncurkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidikan atau Ditjen Pendidikan. Untuk menyiapkan, intinya atau tujuannya ini untuk menyiapkan Bapak Ibu, para pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan, ya, di masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Maksudnya secara holistik itu Bapak Ibu, secara keseluruhan, baik itu aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan atau agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bersama. Nah, ya. Bisa kita lanjutkan. Saya buat agak menarik mungkin biar nggak jenuh ya Bapak Ibu. Lewat I'm sorry. Ya. Masih menyambung yang tadi, untuk mendukung tercapainya tujuan itu program pendidikan guru penggerak PPG ini dijalankan dengan meningkatkan pada kompetensi kepemimpinan, Bapak Ibu. Kepemimpinan pembelajaran atau leadership itu education leadership yang mencakup komunitas praktek pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi. Yang maksudnya berdiferensiasi itu kita mencari kalau kemarin metode pembelajaran sebaik mungkin kita sesuaikan dalam suatu kelas yang kita ajar. Nah, kita mencari metode terbaik. Namun ini kalau kemarin metode pembelajaran kalau untuk yang pada PPG ini diganti menjadi mungkin lebih tepatnya ya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan keadaan sekolah dan keadaan siswa dalam contoh. Kompetensi yang dituangkan dalam 3 paket
Kemudian saya lanjutkan lagi. Masih kita merefleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Dengan titik awal. Jadi kita sini Bapak Ibu kembali ke bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang masih pemikiran dari beliau itu Ingarso Sungtulodo ya Pak Rek, Ing Madyo Manungkerso, Tepuri Handayani. Jadi kita di sini Ingarso Sungtulodo, maksudnya Ingarso Sungtulodo itu menjadi teladan bagi siswa kita, bagi guru-guru di sekitar kita. Kemudian Ing Madyo Manungkerso, Ing Madyo Manungkerso maksudnya kita memberi selalu gagasan dan ide pada siswa kita, memberikan semangat lagi. Dan yang terakhir Tepuri Handayani, kita mendorong apapun itu yang sifatnya untuk memajukan dalam suatu pembelajaran. Ing Madyo Manungkerso, Ing Aso Suntulodo, Ing Madyo Manungkerso, Tepuri Handayani. Jadi kita menjadi teladan, kemudian kita memberi ide atau gagasan yang tepat untuk siswa kita dalam bereksplorasi, baik itu dalam pembelajaran maupun berkarya, kemudian menjadi pendorong ya Pak Rega, menjadi pendorong yang baik, mendorong siswa untuk lebih maju lagi. Nah, konsep pemikiran filosofis Ki Hajar inilah yang relevansi dengan penerapan pendidikan akar filsafat ya, pada konteks lokal budaya di tempat asal, serta bersikap reflektif kritis terhadap pemikiran bapak pendidikan kita. Ya, intinya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau kemarin pembelajaran yang mungkin kita terapkan teacher center learning, nah sekarang kita ubah menjadi student centered learning, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yang berpihak pada siswa, memerdekakan siswa dalam pembelajaran. Ini asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti tujuan pendidikan. Ini bisa nanti untuk mempersingkat waktu mungkin nanti akan saya searching di grup WA ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini katanya pendidikan adalah tempat persembahyan benih-benih budaya dalam masyarakat. Mengapa demikian? Karena ibaratnya kita siswa itu Bapak Ibu benih jagung yang kita tanam, kita pupuk, dari mereka tidak tahu sama sekali menjadi tahu. Benih jagung yang kita tanam kemudian tumbuh dan akhirnya menjadi dapat kita panen dengan sebaik mungkin. Nah, itu kalau diibaratkan peran serta seorang pendidik. Ya, Bapak Ibu. Ini merupakan perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, dikontrol. Ini menurut Dr. William Glaser, ilusi guru mengontrol murid. Ya memang kita beberapa itu pada dasarnya tidak menekankan murid untuk berbuat sesuatu dengan keinginan kita, ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa memaksakan siswa itu harus dengan keinginan kita. Nah, kamu harus begini-gini, tidak bisa. Menurut filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat ini, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini beberapa stimulus respon yang dibuat atau yang dikemukakan oleh Dr. William Glaser. Untuk memahami pembelajaran paradigma baru, memastikan praktik pembelajaran berpusat pada siswa. Nih Bapak Ibu ya. Dan pelaksanaan asesmen, kemudian lagi yang akhirnya berujung pada profil pelajar Pancasila yang berperan menjadi penuntun arah, memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia,
termasuk pembelajaran dan asesmen. Apakah pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru bisa Bapak Ibu baca nanti untuk lebih jelasnya lagi, ya. Proses pembelajaran ini yang dikatakan tadi menuju ke profil belajar Pancasila. Bagaimana profil belajar yang ingin dibentuk oleh pembelajaran paradigma baru? Profil belajar Pancasila ini berkompetensi, ya, disiplin ilmu yang tertuang pada Bapak Ibu. Apa saja sih profil belajar Pancasila itu? Profil Pancasila itu ada 6 elemen Bapak Ibu, ya, berperan. Ini bisa kita lihat. Ya. Profil belajar Pancasila beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nih, ya, ada 6 tadi, di antaranya ini Bapak Ibu. Yang mereka waktu kita masuk kelas, mungkin itu sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Kita membaca doa bersama. Kemudian berkebinekaan global. Yang mereka kan walaupun berbeda kultur maupun agama kepercayaan, mereka tetap kita kondisikan saling harga menghargai. Kemudian yang kita bergotong royong, ya, itu mungkin nasional juga. Waktu piket kan kita laksanakan. Mereka bergotong royong, bekerja sama dengan baik. Untuk yang selanjutnya, profil belajar Pancasila tadi. Mandiri. Jadi usahakan siswa kita itu dalam misal kita memberikan tugas kepada mereka mandiri, kalau bisa, biar mereka berpikir secara kritis. Kemudian bernalar kritis dalam memberikan tugas, biarkan mereka bernalar kritis menurut porsi mereka sendiri. Dan kreativitas pelajar yang kreatif dalam menyelesaikan tugas atau pemahaman yang kita sampaikan. Menumbuhkan budaya ini, Bapak Ibu, menumbuhkan budaya positif sekolah di era new normal sekarang ini memang agak sulit sebenarnya, memerlukan tantangan. Nah, salah satu pengimpasannya, kalau kemarin di sekolah kita yang di komandani oleh Bapak kita Pak Arif, ya Pak Arif ya, sempat kesini Pak, biar lebih ini Pak, menumbuhkan salah satu budaya positif itu katanya kalau di sekolah kita yang sebelum masa COVID kita mengkondisikan siswa dengan sholat zuhur berjamaah ya Pak ya. Nah betul. Nah itu Pak Arif Bapak Ibu, orang yang masalah tentang agama, Pak Arif Budi Margono SAG. Untuk sekarang di zaman era new normal ini, saya ada sedikit ini Pak Arif, ada sedikit usulan. Bagaimana atau dengan Bu Fitri ya, bisa juga. Bagaimana kalau pengimpasan itu, budaya positif itu kita tambahi di era new normal ini dengan sholat duha bersama Pak, budaya positif. Menurut Bapak bagaimana? Coba Pak, silakan Bapak. Bagus. Bagus Pak. Tinggal atur waktunya. Tinggal mengatur waktu. Mungkin taruhlah per kelas atau pas lagi pelajaran agama boleh diselangkan waktunya mungkin 1 jam untuk siapa saja yang taruhlah mau menjalankan ibadah sunnah sholat duha ya silakan. Atau mungkin tidak hanya per kelas, mungkin diinformasikan kepada seluruh siswa taruhlah yang mau menjalankan sholat duha ya dipersilakan. Cuman biasanya anak-anak itu adalah walaupun di situ adalah tidak biasa sholat Jumat, memang ini adalah pembiasaan. Cuman kadang-kadang siswa yang perlu diantisipasi itu adalah hanya sebagai alasan saja. Saya mau sholat duha, padahal dia adalah menghindari dari pelajaran. Nah itulah yang perlu nantinya diantisipasi oleh guru tersebut. Apakah anak tersebut adalah mau benar-benar menjalankan
sholat duha apa hanya sekedar menghindari daripada pelajaran yang sedang diajarkan sama gurunya. Terima kasih itu. Iya, terima kasih Pak Arif yang selaku yang mengkoordinir pembebasan positif di sholat duha bersama. Itu tadi dari Pak Arif SAG. Nah, gimana kalau kita minta pendapat dari Bapak koordinator OSIS kita, Bapak Dr. Andes dari Indrawan. Pak, bagaimana Pak? Tentang pembebasan budaya positif sholat duha atau ini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, untuk pembiasaan sholat duha itu menurut kami sebagai koordinator pembina OSIS sangat menyambut baik, karena pada dasarnya anak-anak kita ini perlu kita biasakan untuk memahami sholat duha di samping kegiatan-kegiatan lain yang sebelumnya pada saat kondisi pandemi ini kegiatan ini sudah tidak terlaksana lagi. Jadi untuk itu kami selaku pembina OSIS menyambut baik dengan adanya penggerakan ini, sehingga diharapkan siswa kita dapat memahami hal-hal keagamaan dengan positif. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dari Indrawan, Dr. Andes dari Indrawan yang telah memberikan responnya selaku koordinator OSIS. Selanjutnya kita lanjutkan. Pendidikan karakter yang menekankan pada berbagai dimensi untuk kemungkinan perilaku negatif secara perlahan akan menghilangkan budaya bangsa ini. Ya. Nah, mengapa? Nah, budaya positif ini betul Bu Waka ya, sebenarnya sudah kita laksanakan kemarin. Namun kita tambahin lagi apa salahnya dengan yang saya sampaikan oleh Bapak dari tadi, kemudian Pak Arif tentang penambahan sholat duha kalau ada misalnya tidak positif. Nah, intinya budaya positif ini adalah nilai-nilai yang positif. Tradisi sekolah tumbuh berkembang sesuai dengan spirit yang dianut oleh sekolah tersebut. Nah, ini masih kembali sini tadi. Kita lanjutkan lagi. Ayo bersama kita mewujudkan impian sekolahku, rumah kedua. Nah, ini Bapak Ibu ya, salah satu contoh budaya positif tadi. Kalau misalnya kita implementasikan dalam suatu sekolah atau kelas di semester genap ini, semester awal ini, mari kita membuat lebih baik lagi. Antaranya budaya positif itu guru dan siswa berkolaborasi, membangun budaya positif, membuat kesepakatan kelas. Bagaimana kesepakatan kelas itu? Ini kayaknya untuk para wali kelas ya Bu ya. Para wali kelas membuat kesepakatan dengan siswanya, kesepakatan awal ya. Misalnya, oh ini nak, apa menurut kamu kalau misalnya kesepakatan kelas kita buat? Mulai mereka memberikan respon apa saja yang harus dilaksanakan pada kesepakatan kelas itu. Kita buat, kita catat, mereka sendiri ke depan mengajukan atau membuat. Kalau misalnya terjadi pelanggaran dari kesepakatan kelas itu, mulai sanksi apa? Nanti kalau misalnya mereka melanggar atau mereka bersedia menerima sanksi. Kemudian setiap siswa memiliki kesadaran, pemahaman. Secara bersama tetapkan bersama-sama guru dan siswa. Kemudian lagi ini salah satu
kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang boleh kita terapkan di kelas kita masing-masing, khususnya wali kelas ya. Di antaranya itu kalau kita contohkan, Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas ini disiplin waktu, kata saya. Menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kita membuat, anak-anak, gimana kalau kita misalnya kita buat dulu kesepakatan kelasnya disiplin waktu. Kita buat. Jam berapa kita masuk? Kalau sudah istirahat, bagaimana? Apakah kamu masih di luar? Apa enggak? Kesepakatan kita buat lagi. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian lagi saling menghargai, berkata sopan, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat dan kelima memberi segera mengirimkan tugas. Kalau kita ngasih tugas harus dikasihkan. Mereka menandatangani kesepakatan yang kita buat. Kita buat di semacam mading ya, mading boleh atau print out boleh, bisa kita tambahkan lagi. Dari kelima itu bisa kita tambahkan lagi. Salah satu contoh budaya positif untuk di sekolah yang bisa kita terapkan. Kemudian apa lagi? Kalau bisa melalui sikap, kita membiasakan membudayakan 5M, 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada siswa tadi kita terapkan. Supaya kalau misalnya bertemu dengan guru atau orang yang lebih tua, terapkan, kata kita menyampaikan 5S tadi. Eksplorasi budaya positif. Paradigma, arti disiplin, 3 motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan untuk penyelesaian segitiga restitusi. Ini konsep disiplin positif dan motivasi yang dikemukakan oleh Diane Gasser ya, untuk menghindari ketidaknyamanan katanya sih. Nanti bisa kita carakan bersama. Nah, ini keyakinan kelas salah satu contoh Bapak Ibu yang bisa kita buat, kita print out. Oh ini keyakinan kelas, ini hukuman, ini keyakinan teman, ini bisa kita contoh seperti ini. Biar siswa lebih tertarik untuk membaca dan mematuhi instruksi atau apa yang akan kita laksanakan ke depannya pada semester tersebut. Ini model disiplin. Kalau kita sadari posisi kontrol kita sebagai pendidik, di manakah dari 5 yang dikemukakan oleh Diane Gasser ini? Apakah kita menghukum berupa fisik? Apakah posisi kita membuat orang yang merasa bersalah? Silakan Bapak Ibu pilih sendiri. Yang mana kira-kira yang menurut Bapak Ibu tepat yang kita lakukan dari 5 posisi kontrol? Nah ini segitiga restitusi. Jadi setiap masalah dalam suatu kelas atau dengan siswa tersebut bisa kita lakukan dengan menggunakan atau mengimplementasikannya dengan cara segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, Bapak Ibu. Jadi restitusi juga proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam suatu masalah, membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa mereka yang inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ciri-ciri restitusi: memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan, dan akhirnya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang berpihak pada murid pada kelas saya. Kemarin saya menerapkan kesepakatan kelas, kemudian membuat suatu karya yang memerdekakan siswa dalam berkarya, memilih tema mereka sendiri.
itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada hari ini pada sosialisasi implementasi pendidikan guru penggerak. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada kalimat atau pembicaraan saya yang kurang lengkap atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Demikianlah paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Neni Marlina. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami dan menjadi motivasi ke depan untuk kita semua. Baiklah, untuk acara terakhir penutup, marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.